memang nggak bakal ada habisnya kalau kita ngebahas tentang Korea Utara. Jadi mulai dari negaranya yang out of the box, sistem pemerintahan yang masih tertutup dengan dunia luar, kelakuan supreme leadernya yang out of the box, hingga negara ini pernah mau meluncurkan nuklir ke Amerika Serikat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah terjadinya, terbentuknya negara Korea Utara, mulai dari penjajahan Jepang hingga pemerintahan supreme leader Kim Jong-un. Jadi sebelum itu, buat kalian yang suka dengan konten-konten storytelling seperti ini, silahkan di subscribe, like, tulis komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Karena konten-konten storytelling ini konten yang sangat paling susah dibuat. Di samping itu isi research dan juga penontonnya minim banget. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah dari Korea Utara ini? So, this is. Korea Utara merupakan salah satu negara di Asia yang sangat tertutup dengan dunia luar. Ini dikarenakan intervensi Uni Soviet saat itu. Dilansir dari history.com, populasi penduduk di Korea ini mencapai 25 juta jiwa dan resmi dikenal dengan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara di tahun 1948 ketika Amerika dan Uni Soviet membagi antara semenanjung Korea Utara dan juga Korea Selatan. Sebelum berdiri menjadi sebuah negara Republik Demokratik Rakyat Korea Utara di tahun 1948, Korea Utara merupakan daerah jajahan dari Jepang. Nah, Jepang ini kita ketahui di saat Perang Dunia Kedua merupakan negara yang paling supreme di Asia. Even kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Di tahun 1910, ketika Korea Utara ini berada di bawah pendudukan Jepang, rakyat di Korea ini sangat tersiksa dengan rezim Jepang saat itu, di mana rakyat yang pria itu dipaksa menjadi pabrik di senjata, sedangkan rakyat wanita dipaksa memuaskan nafsu para tentara. Rakyat Korea Utara bukan tanpa perlawanan. Di sana sudah ada gerilya muda yang berjuang. Nah, gerilya muda ini nantinya akan menjadi pemimpin pertama Korea Utara karena dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu dan Amerika Serikat tentunya. Pada akhirnya di tahun 17 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa sebab kepada sekutu. Di saat Jepang menyerah, otomatis negara jajahan Jepang ini berpindah kekuasaan kepada Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Kemudian, setelah kekalahan Jepang di tahun 1945 dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan juga Nagasaki, otomatis Korea ini dibagi menjadi garis paralel ke-38 atau 38 derajat. Nah, ini adalah garis pemisah antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Korea Selatan disokong oleh Amerika Serikat dan dengan propaganda budaya Barat, sedangkan Korea Utara disokong oleh kakak tertuanya Uni Soviet dengan doktrin komunis, tentunya dengan rezim diktator dan juga negara tertutup. Jadi saat itu sudah ada zona yang memisahkan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Kita ke tahun 1948. Nah, di tahun 1948, di Seoul tepatnya, di Korea Selatan, itu sudah dibentuk suatu sistem pemerintahan Korea Selatan dengan pemimpin pertama adalah Syngman-rhee, tentunya di bawah sokongan ataupun dukungan dari Amerika Serikat. Nah, musuh bebuyutannya juga nggak mau kalah. Sedangkan di kota Pyongyang, di Korea Utara, juga dibentuk sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh gerilyawan muda dengan penuh komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Jadi sudah jelaskan,
Korea Selatan ini adalah pemerintahan anti komunis. Sedangkan Korea Utara ini adalah pemerintahan dengan sistem komunis, dengan sistem diktator. Maka dari itu kita kenal Korea Utara, pemimpin-pemimpin supreme leadernya itu membuat kebijakan-kebijakan yang aneh. Nah, bagaimanakah kebijakan itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Setelah terbentuknya masing-masing negara, antara negara Korea Utara dan juga Korea Selatan, ketegangan pun semakin memanas. Terutama di Kim Il-sung ini, dia ingin meluaskan daerah kekuasaannya, tentunya masih sokong oleh Uni Soviet. Sehingga di tahun 1950, pasukan Korea Utara di bawah kepemimpinan Uni Soviet dan juga China menyerang pasukan Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan saat itu. Akhirnya Amerika Serikat dan juga PBB mengerahkan sebanyak 3.040 pasukan untuk memukul mundur dan membalikan keadaan kepada Korea Utara. Jadi saat itu Amerika menyerang Korea Utara dengan jumlah pasukan sebanyak itu, sehingga membalik keadaan, dan juga pasukan Korea Utara yang disokong oleh Uni Soviet dan China saat itu berbalik mundur. Dilansir dari History.com, perang Korea itu menewaskan sebanyaknya 2,5 juta korban tentara maupun sipil. Jadi dari dulu perang ini memang sesuatu yang tidak ada gunanya, guys. Akhirnya ketika Amerika sudah bosan berperang gitu kan ya, di bulan Juli di tahun 1953, akhirnya Korea Utara dan Korea Selatan di bawah sokongan Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka sepakat untuk menyudahi konflik ataupun menyudahi gencatan senjata. Di perjanjian itu di tahun 1953 bulan Juli, perjanjian gencatan senjata ini menimbulkan salah satu perbatasan yang paling riwah, paling angker, paling rumit, disebut dengan zona demilitarisasi yang ada di antara perbatasan Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah, jadi guys, kalian tahu perbatasan ini sangat kecil, namun di sana sangat ketat dijaga antara tentara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1948, seorang gerilyawan muda, Kim Il-sung, diangkat menjadi Perdana Menteri, dan di tahun 1972 diangkat sebagai presiden pertama sekaligus pendiri negara Korea Utara dengan julukan The Great Leader. Jadi saat itu Kim Il-sung ataupun kakek legendarisnya dari Kim Jong-un ini membentuk sebuah negara Korea Utara dengan ideologi Juse, artinya kemandirian. Jadi semenjak saat itu adalah dibentuk dengan rezim diktator. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk juga sangat dalam tanda kutip of the box, seperti diantaranya adalah tidak bolehnya masyarakat menggunakan internet, tertutup dengan dunia luar, dan juga bahkan banyak yang mengatakan ada stiker di tembok-tembok, di dinding-dinding. Stiker itu propagandakan dengan anti Amerika atau anti dunia barat. Jadi begitu bencinya mungkin Korea Utara ini terhadap dunia barat. Mungkin ini juga karena pengaruh dari kakak tertuanya Uni Soviet saat itu, karena impact di Cold War atau Perang Dingin. Di saat kepemimpinan Kim Il-sung itu rakyat di sana menjadi miskin. Akan tetapi ambisi Kim Il-sung ini membuat suatu negara dengan pangkatan ataupun tentara militer yang paling kuat itu mulai terasa. Di mana saat itu ambisi Kim Il-sung ini membuat tentara yang kuat berdasarkan ekonomi dan juga politik, meskipun rakyatnya sendiri itu sengsara, namun dia tidak peduli karena kan rezim diktator. Artinya siapa yang berani melawan supreme leader ini, maka ya sudah tahu sendiri kan hasilnya kayak gimana. Di tahun 1994, Kim Il-sung pun meninggal karena serangan jantung, dan seketika saat itu digantikan oleh putranya Kim Jong-il. Jadi kalau rezim diktator ini, supreme leader ini kalau meninggal itu kan nggak mungkin ada pemilihan demokratis seperti kita di Indonesia. Cuman di sana siapapun, di sana kan seperti sistem dinasti gitu kan ya. Siapa yang meninggal, anaknya, and then anak-anaknya terus yang akan meneruskan pemerintahan itu. Jadi begitulah sistem diktator, ngerinya sistem diktator, dan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan di sana sangat out of the box.
Saat Kim Jong Il ini memimpin, ternyata tidak ada yang banyak berubah dari negara itu ataupun kebijakan-kebijakannya. Malah di sini yang membuat negara Korea Utara ini menjadi bulan-bulanan dari negara lain ataupun kecaman dari dunia internasional. Nah, itu terbukti dengan adanya ideologi Songun Chongchi, artinya kebijakan baru dari Kim Jong Il ataupun mengutamakan militer. Jadi pendapatan dari negaranya itu mengutamakan pembuatan militer ketimbang kemakmuran dari rakyatnya sendiri. Jadi di sini rakyatnya banyak menderita, pemimpinnya ini foya-foya dan juga berambisi menjadi kekuatan negara terbesar seperti Uni Soviet dulu. Selain itu, Kim Jong Il ini juga mewajibkan pria, wanita juga kewajib militer. Jadi seperti rezim-rezim di dulu, di mana pria itu wajib militer dan juga wanita juga wajib militer. Dan bahkan ada beberapa kebijakan yang sangat kontroversial di sana. Bisa kalian tebakkan bahwa perbedaan antara Korea Selatan dan Korea Utara ini sangat mencolok. Korea Selatan ini kan dulu disokong oleh Amerika. Jadi propaganda budaya Barat, pakaian bebas dan juga membuat orang di sana ataupun masyarakat di Korea Selatan ini menjadi orang yang maju. Namun tidak sebaliknya dengan Korea Utara, maka tak jarang karena doktrin dari rezim komunis, doktrin negara tertutup, maka tak jarang mereka menjadi orang tertutup dan juga orang, ya cukurnya kita lihat sendiri kan pemimpinnya juga cukurnya ya seperti, silakan komen di bawah. Pada tahun 2000, laporan mulai muncul ke permukaan bahwa Korea Utara ini memfasilitasi atau membuat fasilitas nuklir bawah tanah dan penelitian yang sedang berlangsung dalam produksi uranium yang diperkaya. Semenjak era Perang Dingin, negara internasional sangat takut dengan adanya perang lagi. Nah, maka dari itu senjata nuklir ataupun bom atom pertama kali yang diluncurkan dalam pertama kali dalam sejarah itu kan adalah senjata di Hiroshima dan juga Nagasaki. Jadi Korea Utara ini diam-diam dia menciptakan nuklir dengan pasokan senjata dari entah kakaknya di China ataupun di Rusia. Dia membuat nuklir di bawah tanah ataupun upaya pembangkitan nuklir di bawah kepemimpinan Kim Il Sung ini. Maka dari itu hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat sangat bersitegang karena masyarakat dunia internasional sangat takut bahwa Korea Utara ini disengaja mempunyai nuklir yang dalam sewaktu-waktu bisa meluncur kemanapun. Meninggalnya Kim Il Sung di tahun 2011 digantikan oleh putra bungsunya Kim Jong Un. Ya, di sini kita nggak berekspedisi banyak banget juga sih, karena yang dianggap ada perubahan di Korea itu malah semakin menjadi-jadi dan semakin menggila. Di era kepemimpinan pertama Kim Jong Un ini disebut juga diktator versi modern dari kakek legendarisnya Kim Jong Il. Baru beberapa hari menjabat, Kim Jong Un ini sudah membunuh pamannya sendiri dan juga beberapa lawan politiknya yang dianggap bisa membahayakan kekuasaannya di dalam satu partai komunis. Dilansir dari History.com, tahun 2013, Kim Jong Un ini diklaim terus melakukan penelitian meneruskan bapak dan kakeknya dulu, melakukan penelitian dan pengembangan senjata nuklir yang membuat hubungan Korea Utara semakin di fase klimaks. Jadi kan sebelumnya di masa pemerintahan ayahnya, Kim Il Sung ini sudah membuat membuat riset tentang nuklir. Namun di era pemerintahan Kim Jong Un ini, riset tentang nuklir itu masih dilakukan dengan dijadikannya beberapa pusat penelitian nuklir. Karena uji nuklir ini tentu membahayakan populasi dan atau keselamatan ketentraman dunia, maka Kim Jong Un dikecam oleh pemerintahan PBB dan juga Presiden Donald Trump saat itu. Meskipun saat itu Donald Trump sudah sempat ke Korea Utara dan menjadi orang Amerika Serikat yang pertama kali menginjakkan dirinya di zona demilitarisasi. Jadi bisa kalian bayangkan ketika hubungan mereka sudah membaik, and then ya si Kim Jong Un ini kembali buat gara-gara. Mereka nggak tahu sih yang mereka hadapi adalah negara paman Sam, negara pemenang Perang Dunia 1 dan 2, ataupun negara yang sudah terbukti supreme. So, itulah sejarah dari Korea Utara, North Korea.
bagaimana impact dari penjajahan Jepang, bagaimana kedua negara ini dipecah belah oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, bagaimana Kim Il-sung membuat negara, bagaimana propaganda komunis, bagaimana negara tertutup, dan juga bagaimana penerus terakhirnya Kim Jong-un ini yang semakin menjadi supreme leader out of the box. Jadi buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, storytelling seperti ini, history, silahkan komen, like, subscribe. Kita diskusi di komentar. Gue mohon sih di subscribe agar lebih semangat membuat konten-konten seperti ini, karena ini konten yang sangat sulit dibuat. At least, nama gue Bron, see you on next history.